Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur sekali lagi. Ia berikan kita kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu, karena kita sadar tanpa Tuhan pasti kita akan gagal memahami ini, dan pasti juga kita tidak akan mampu melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan jikalau Tuhan tidak menolong kita. Maka saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama berdoa, meminta Tuhan yang memimpin kita dalam merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Engkau terus berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu dengan begitu mudah. Oleh karena itu, apapun yang sedang kami alami saat ini, kami mau dalam beberapa menit ke depan Engkau menolong kami sehingga kami memahami isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan melihat kembali apa pesan Petrus kepada setiap orang yang percaya. Orang yang percaya tetapi penuh dengan tantangan, ujian, bahkan mungkin dicobai oleh iblis. Maka 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan 9 berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Bagian firman yang kita baca baru saja suatu cuplikan yang begitu indah. Indah karena kata-kata yang disusun begitu sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Banyak sekali ajaran yang dapat kita petik dari dua ayat yang sedang kita baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, jikalau seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, dia belum pernah melihat perempuan tersebut. Rasanya sangat sulit untuk laki-laki benar-benar mencintai. Mungkin dia hanya menyukai, tetapi kalau sampai kepada cinta itu sesuatu hal yang sulit. Karena biasanya laki-laki sangat mudah tertarik dengan wanita ketika dia mulai melihatnya. Saya pikir ini juga bukan hanya untuk laki-laki, perempuan pun demikian. Jika mereka belum pernah bertemu dengan laki-laki yang mereka suka, maka tentu rasa cinta itu belum pernah muncul. Tetapi uniknya orang yang percaya kepada Tuhan bisa mencintai Tuhan walaupun tidak pernah melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang paling berharga dalam hidup manusia ialah jiwa mereka. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan di bagian yang lain, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini tetapi kamu kehilangan jiwamu atau nyawamu. Maka yang membuat seseorang bisa mengasihi Tuhan sekalipun tidak pernah melihatnya ialah karena mereka sadar jiwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saat kita sadar bahwa jiwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka benarlah perkataan ini untuk kita, yaitu sungguh kita harus bersyukur, sungguh kita harus bersukacita, karena sekalipun kita tidak melihatnya, kita dapat mengasihi Dia. Ya, mengasihinya, karena Dia sudah menyelamatkan jiwa kita. Dan dikatakan kita bergembira dan bersukacita, karena kita sudah diselamatkan. Maka apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia ialah ia berdiam bersama dengan Allah selamanya. Bersukacita di dalam Tuhan, jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Maka tidak mungkin orang yang jiwanya telah diselamatkan, tidak mungkin orang yang telah berada bersama dengan Tuhan tidak bersukacita. Kita semua pasti bersukacita jikalau memang jiwa kita sudah bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan iman kita. Iman kita harus dibawa kepada Tuhan yang memberi iman itu. Untuk apa kita memiliki semuanya, tetapi kita kehilangan jiwa kita?
tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita melakukan apa-apa, Ia memberikan anugerahnya, yaitu menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, memberi anugerah, menyelamatkan jiwa kita yang mati itu. Ia sudah memberikan kita hidup. Bahkan bukan cuma memberikan hidup bagi kita, Ia juga mau kita hidup bersama dengan Dia. Banyak orang memberikan rumahnya kepada orang lain karena mereka mungkin punya rumah yang banyak. Banyak orang memberi tumpangan kepada orang lain karena orang tersebut tidak punya rumah. Tetapi sedikit orang yang mau mengajak orang lain untuk tinggal bersama dengan mereka. Maka Tuhan melakukan hal yang sama bagi kita. Kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Kita tidak punya rumah yang kekal. Kita hanya orang-orang yang harusnya binasa selamanya. Tetapi Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Bukan cuma diselamatkan, kita diajak masuk ke rumahnya. Bukan cuma diajak masuk ke rumahnya, kita tetap tinggal bersama dengan Dia selamanya. Bukankah ini adalah berita sukacita? Maka bersukacitalah, jiwamu telah diselamatkan. Percayalah kepada Yesus sebagai bukti kita mengasihinya. Percayalah kepada Yesus sebagai bukti jiwa kita telah diselamatkan. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar kami tidak punya apa-apa di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan, yaitu jiwa kami yang mati ini telah diselamatkan. Tolonglah kami untuk semakin mengasihi Engkau dan percaya kepada Engkau. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.